Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Muharani, saya dari EKI 1. Saya akan menyampaikan penerapan akad dalam lembaga keuangan bank syariah. Berdasarkan tersebut, bagaimana penerapan bank syariah? Yaitu ada 3 konsep. Yang pertama ada simpanan, yang kedua pembiayaan, dan yang ketiga adalah jasa. Akad dalam simpanan juga terbagi menjadi 4. Yang pertama ada wadiah, yang kedua mudarobah, yang ketiga mudarobah muqayyad, dan yang keempat adalah qard. Saya akan menjelaskan sedikit-sedikit. Yang pertama, wadiah adalah titipan yang sewaktu-waktu bisa kita ambil atau kapan saja yang kita bisa ambil. Yang kedua, mudarobah adalah salah satu pihak yang memberikan modal. Yang ketiga, mudarobah muqayyad adalah salah satu jenis pihak yang diberikan batas. Dan yang terakhir adalah qard, itu adalah produk dasar dari tabungan. Akad dalam pembiayaan juga terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pembiayaan dengan akad jual beli, yang kedua pembiayaan akad dengan sewa menyewa, yang ketiga pembiayaan akad dengan bagi hasil, yang keempat pembiayaan akad dengan lainnya. Saya akan menjelaskan juga sedikit-sedikit. Yang pertama ada pembiayaan akad dengan jual beli, di mana bank berperan sebagai jual dan nasabahnya berperan sebagai pembeli. Dan yang kedua adalah akad dengan sewa menyewa, di mana bank berperan sebagai sewa dan nasabah sebagai penyewa. Yang ketiga, pembiayaan akad dengan bagi hasil, di mana bank yang selalu memberikan modal dan nasabah yang selalu mengolah usaha agar dari usaha tersebut bisa dibagi hasilnya. Yang keempat, pembiayaan dengan akad lainnya adalah penyerahan pinjaman dari dalam bank syariah. Akad dalam jasa perbankan adalah penerapan atau penyerahan dari nasabah itu tidak tunai, melainkan bank memiliki imbalan. Jasanya yaitu ada transfer, inkaso, dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah tadi dijelaskan oleh teman saya Sylvia mengenai penerapan akad dalam bank syariah, di sini saya Trimaulia Cahyani akan menjelaskan mengenai penerapan akad dalam BMT. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu, yaitu untuk mengembangkan usaha-usaha produktif, memenuhi kebutuhan konsumtif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi kecil dan untuk mendorong kegiatan menabung untuk kesejahteraan masyarakat yang terlepas dari riba. Lalu untuk penerapan akadnya itu BMT ada 3 produk. Yang pertama ada produk simpanan. Produk simpanan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada simpanan wadiah. Ini simpanan bisa dapat ditarik kapan saja dan dana dikelola oleh BMT dan dititipkan di BMT. Lalu yang kedua itu ada namanya simpanan mudarobah. Dalam hal ini, nasabah sebagai sahibul mal dan BMT sebagai mudharib. Lalu yang ketiga itu ada deposit mudarobah. Di sini BMT bebas mengelola dananya. Lalu yang produk kedua ialah pembiayaan, yaitu ada namanya equity financing. Dalam equity financing ada 2 akad. Yang pertama itu pembiayaan musyarakah. Di sini dana berasal dari 2 pihak, yaitu dari pihak BMT dan nasabah, dan untuk bagi hasilnya berdasarkan kontribusi modalnya. Lalu yang kedua itu ada pembiayaan mudarobah. Di sini BMT menanggung seluruh modal dan nasabah hanya memiliki keahlian tapi tidak memiliki modal. Lalu ada debt financing. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada murabaha. Dalam murabaha BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembelinya. Lalu yang kedua itu ada bai asalam. Di sini jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Lalu yang ketiga itu ada bai al istisna. Di sini akad jual beli barang dengan cara pemesanan pembuatan sesuai dengan kriteria dan syarat tertentu. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu ada al-ijorah. Di sini BMT menyewakan suatu aset yang telah sebelumnya dibeli oleh BMT kepada nasabahnya dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kesepakatan di muka. Lalu produk yang ketiga itu ada produk jasa.
terbagi menjadi 5. Yang pertama ada wakalah. Di sini BMT bertindak sebagai wakil dan nasabah itu sebagai pemberi wakil. Lalu yang kedua ada kafalah. Di sini menggunakan prinsip penjaminan, yaitu BMT sebagai penjamin dan nasabah itu sebagai yang dijamin. Lalu ada yang namanya hawalah. Hawalah di sini BMT sebagai penerima pengalian piutang dan nasabah itu sebagai pengalih piutang. Lalu ada rahn. Ini menahan harta si pemilik pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterima, atau disebut juga semacam gadai. Lalu yang terakhir itu ada qard, yaitu pinjaman yang diberikan untuk nasabah yang memerlukannya. Baiklah, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat kelompok 10 sampaikan mengenai penerapan akad dalam lembaga keuangan Bank Syariah dan BMT. Atas nama Sylvia Muharani dan Trimaulia Cahyani, mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.